Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kepada anak-anakku sekalian, segenap santri peserta didik Madrasah Diniyah Al-Asyariyah, khususnya kelas 3 Madrasah Diniyah, baik putra maupun putri Pondok Pesantren Al-Wahabiyah 1 dan Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum Tamak Beras Jombang, dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa, kita bisa memulai kegiatan diniyah, kegiatan pengajian diniyah di pondok pesantren kita tercinta, di pondok pesantren Al-Wahabiyah 1 Bahrul Ulum dan pondok pesantren putri Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum. Ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Begitupun yang anak-anakku sekalian, khususnya kelas 3 Madrasah Diniyah Al-Asyariyah, baik putra maupun putri, baik pondok pesantren putra Al-Wahabiyah 1 maupun Al-Latifiyah 2. Mudah-mudahan kabar baik senantiasa menyertai kalian semuanya, kabar sehat senantiasa menyertai kalian semuanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai dimanapun berada, khususnya siswa-siswi atau santri pondok pesantren Al-Wahabiyah dan Al-Latifiyah 2. Sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita bisa memulai aktivitas pengajian diniyah ini, khususnya saya, pemangku materi ilmu shorof, ini tak lain tak bukan yang menjadi pemikiran saya khususnya, dan madrasah diniyah ini dalam rangka, walaupun kita di masa pandemi ini tidak menyulutkan, tidak menyurutkan semangat belajar kita. Walaupun dalam kondisi apapun, belajar harus tetap belajar. Karena dalam teori pendidikan itu, belajar tidak harus di dalam madrasah, di sekolahan, tidak harus di pondok pesantren, tapi belajar itu bisa dimanapun berada. Bisa di sawah, bisa di kebun, bisa di tempat-tempat yang lain. Yang itu semuanya kalau sudah tertanam pada diri ini, mental-mental, jiwa, karakter jiwa kependidikan, maka di seluruh lini tempat bisa kita pakai untuk belajar. Dan alhamdulillah, Madrasah Diniyah Al-Asyariyah kita ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ini walaupun dengan keterbatasannya, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, secara mutasil dengan anak-anak, namun kita cari solusi, yakni dengan cara seperti ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, langsung saja kita akan membahas muqaddimah
awal-awal ini tentang apa itu sorof. Kalau sekarang anak-anakku sekalian khususnya yang kelas 3 ini, kita mereview, mengulang kembali materi-materi yang kemarin kelas 1, kemarin yang kelas 2, yang sudah kalian pelajari selama di pondok pesantren, selama di Madrasah Diniyah Al Syariah ini. Saya sedikit mengulas bahwasanya sorof itu ada seorang ulama berpendapat bahwasanya sorof itu dikategorikan sebagai ummul ilmi, yakni ibunya ilmu. Walaupun kesan yang muncul di mata santri, khususnya santri Al-Wahabiyah dan santri Al-Latifiyah, pelajaran sorof itu adalah mungkin pelajaran yang mungkin cukup sulit. Namun dalam hal ini tidak boleh kita bilang sorof itu sulit atau sorof itu tidak bisa. Tapi saya lebih enak kalau mengatakan kepada seluruh siswa, seluruh santri, ilmu sorof itu kalaupun boleh dibilang, kalaupun tidak paham, kalaupun tidak bisa, jangan bilang tidak paham dan jangan bilang tidak bisa. Tapi bilanglah belum paham atau belum bisa. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Langkah yang kedua, anak-anakku sekalian, tolong ini dicamkan. Dalam konsep pembelajaran ini nanti kita jangan seperti orang berdagang, cari bati dan lain sebagainya. Itu tidak. Dalam belajar seperti ini, orang belajar itu ada tingkatannya. Anak-anak, ya, baik putra maupun putri dimanapun berada ya, orang belajar ilmu itu ada tingkatannya. Ada orang yang belajar kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, kepada seorang guru, itu ada kalanya yang tatkala dia belajar itu diterangkan seorang kiai, diterangkan oleh seorang ustadz, seorang guru, itu diterangkan dia itu langsung bisa menerima dan faham. Itu kelompok yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, orang yang belajar sebuah ilmu itu, ada yang diterangkan oleh seorang guru, oleh seorang ustadz, oleh seorang kiai, itu ada yang tatkala diterangkan pada saat itu dia faham. Tapi setelah dia selesai belajar suatu ilmu, hilang ilmu itu. Itu kelompok belajar yang kedua. Sedangkan kelompok belajar yang ketiga, dia itu pada saat belajar itu tidak paham. Diterangkan gurunya begini begitu, dia tidak bisa menerima terhadap keterangan yang disampaikan oleh seorang guru. Tapi pada suatu ketika nanti dia itu, apakah itu dalam setahun, apakah itu dalam 2 tahun, apakah itu dalam 3 tahun, bahkan mungkin pada saat dia nanti pulang, baru ilmu itu oleh Allah, nurul ilminya Allah, nurul ilmunya Allah, cahaya ilmunya Allah, itu diberikan kepada seseorang hamba tadi itu pada saat mungkin dia berada di rumah, pada saat mungkin pada saat mengajar, itu ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang keempat, orang yang belajar ilmu itu sekarang tidak bisa, kemudian sampai kapanpun dia tidak bisa. Dan ini kelompok yang keempat ini, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi seorang yang seperti ini. Tatkala diajar, diterangkan oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, kita tidak paham sedikit pun, dan sampai dia pulang, sampai kapanpun dia tidak
faham tentang ilmu tersebut. Ini kelompok yang keempat. Dan kelompok yang terakhir, dia faham pada saat diterangkan oleh guru, tapi pada saat dia selesai mengajar, selesai belajar, dia itu hilang ilmunya itu, dan dia bisa ingat lagi itu pada saat dia mau membuka pelajaran tersebut, dimutolaah, dimatlaah lagi pelajaran tersebut, sehingga dia faham terhadap ilmu tersebut. Dari kelima golongan kelompok pencari ilmu ini, kita bisa meraba pada diri kita nanti. Yang sekarang mungkin berada dimanapun berada, siswa-siswi atau peserta didik atau santri Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah dan Al-Latifiyah 2 ini bisa mengoreksi, menilai dirinya sendiri. Sebenarnya saya ini kategori yang mana? Tapi paling tidak harapan kita, anak-anakku sekalian, harapan kita pada saat kita belajar, walaupun kita tidak paham, tapi kita berharap, atau walaupun kita pada saat belajar itu belum paham, mudah-mudahan pada akhirnya nanti ilmu Allah diturunkan kepada kita semuanya ini, dan bisa menjadi faham dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dimanapun berada, untuk pertemuan yang pertama ini mungkin saya tidak akan menyampaikan materi namun motivasi tentang ilmu sorof, pelajaran ilmu sorof ini nanti. Mudah-mudahan yang merasa mungkin IQ-nya kurang bisa memahami atau kurang bisa menerima ilmu pelajaran ini tidak berkecil hati, karena keberhasilan seorang bukan diukur dari kefahaman orang atau yang lainnya, tapi ukuran keberhasilan seseorang itu nanti bukan saat dia belajar, tapi pada saat dia nanti selesai belajar itu nanti, dan lagi-lagi pada saat dia nanti sowan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian, pertemuan pada kali ini, baik itu kelas 3 Putra Al-Wahabiyah, kelas 3 Diniyah Al-Asyariyah, Putri Al-Latifah 2 Bahrul Ulum. Sekali lagi mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu diridhoi langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, saya kira cukup sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.